Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial memperbaiki. Wah, ada suara motor gendeng ya. Nah, jadi kali ini saya akan memperbaiki speaker aktif ya. Ini mereknya King Mac Mas Bro. Nih. Nah, kerusakan speaker ini kalau menurut yang punya ya, kalau dicolokin listrik itu katanya meteran turun ya, atau short, jadi meteran sampai turun, berarti ada konslet. Nah, biasanya kalau barang elektronik dicolok listrik terus listrik turun, itu biasanya dia short atau konslet di bagian power supply ya. Nah, jadi Mas Bro, jadi kita buka dulu, kita cek apa kendalanya ya, kerusakannya di mana. Oke ya, kita buka. Mantap, jangan lupa di subscribe dan tonton terus video ini. Kita buka dulu speakernya. Nah, ini Mas Bro, daleman speaker aktif ini ya, merek King Mac. Nah, ini power supply-nya ya. Nah, power supply ini itu bisa dilihat ya, itu kayaknya sudah pernah rusak parah ini. Jadi ini ada 2 buah atau 3 buah ya, 3 buah dioda Brit. Ini sudah ditaruh di atasnya Mas Bro, atau di bawah ya, di bawah. Yang seharusnya kan di sini ya, kalau untuk dioda Britnya nih di sini. Jadi ini sudah ditaruh di bawah. Ada 3 buah ini dioda Britnya. Dan power supply speaker ini juga sudah menggunakan gacun ya. Jadi ini kemungkinan power supply ini pernah rusak parah, konslet juga ya, jadi diganti pakai gacun. Nah, ini rencananya kita mau cek. Biasanya penyebab dari konslet ya, itu dioda Brit ini Mas Bro. Bisa 1, 2 atau 3 yang konslet itu yang short dioda ini, maka akan menyebabkan turun listrik kalau dicolokkan ya. Dan bisa juga ini nih, gacun ini juga short, bisa juga dari gacun ini ya, terutama fatnya ini ya, fatnya ini rawan sekali konslet Mas Bro. Nah, jadi ini rencana kita mau coba cek di bagian power supply. Pertama kita coba cek gacunnya dulu Mas Bro ya. Nah, ini nanti akan kita balikin ganti gacun aja ya Mas Bro ya. Jadi kita ganti gacun kembali, tapi sebelum kita ganti gacun, kita cek dulu komponen-komponen di bagian power supply-nya ya. Oke. Kita copot dulu dua buah kabel gacun ini ya, warna merah dan warna hitam. Ini ya, kita copot 2 kabel. Nah, kalau untuk kabel hitam ini dia kabel negatif ya. Di bagian elko ini nih, elko 400 volt atau tegangan 380 volt ya, elko yang besar ini. Kalau yang kabel merah ini ke plus ya, plus dari elko 400 volt tadi, melewati dulu trafo switching ini, terus dia keluar lagi di pin yang kedua ya. Jadi ini pin 1, tegangan masuk 400 volt, dan ini pin 2 tegangan keluar ya, anggaplah, tapi masih di bagian primer. Nah, ini tegangan keluarnya. Jadi yang ini warna hitam di negatif elko ini ya, elko besar, dan yang warna merah di pin yang kedua ini ya, yang bagian keluar di tegangan 380 volt. Sedangkan untuk yang kabel biru ini kayaknya nggak dipakai ya. Ini biasanya untuk feedback atau tegangan stabil ya, stabil tegangan, itu nanti dimasukkan ke autocoupler. Tapi kalau untuk power supply ini dia tidak ada autocoupler ya, tuh, tidak ada autocoupler, maka tegangan ya kabel yang biru ini tidak dipakai. Oke, coba kita cek dulu kedua buah kabel merah dan hitam ini ya, pakai multi. Nah, ini dia Mas Bro ya, multinya kita skalakan kali 1K kali 1K. Kita coba dudukan dulu ya. Nah, kita paskan dulu jarumnya.
ke 0 itu. Oke. Nah, lalu kita ukur ini ya, kabel merah dan hitam ini, kita lihat pergerakan jarumnya short atau tidak, Mas Bro. Ini kita tempelkan itu ya, jarumnya bergerak menunjuk ke 0. Coba kita balik ya, Mas Bro ya, jarumnya juga menunjuk ke 0. Ini berarti gacun ini short, Mas Bro, konslet. Jadi nanti kita ganti juga ya gacunnya ini. Nah, ini kalau dia bagus itu, kalau misalnya yang merah ke merah, yang hitam ini ke hitam, misalnya jarumnya menunjuk ke 0, Mas Bro. Tapi kalau kita balik hitam ke merah, merah ke hitam, jarumnya naik tapi tidak menunjuk ke 0 ya, minimal setengah atau lebih dari setengah dikit. Itu berarti gacunnya masih bagus. Tapi kalau sudah bolak-balik dia menunjuk ke 0, berarti gacun ini short, Mas Bro, rusak. Oke, ini kita buang ya, nanti kita kilo nih, laku apa enggak ya di kilo ya. Nah, karena kalau di sini bekas-bekas mesin-mesin elektronik ini di sini masih laku, Mas Bro, bisa di kilo. Ini nggak usah kita ganti pad ya, karena biasanya gacun kalau sudah short itu biasanya IC drivernya ini kena juga, Mas Bro. Jadi daripada kita ganti pad, ganti IC yang harganya hampir sama dengan beli gacun baru, jadi mendingan kita ganti gacun baru aja lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek dioda bridge-nya ya. Dioda bridge-nya ini saya sebutkan tadi pada skala multi kali 1K ya. Kita coba cek dulu di bagian atasnya ya, yang bagian atas. Nah, itu ya, jarumnya naik. Kalau plus ke plus, jarumnya naik. Nah, itu agak susah, Mas Bro ya. Nah, ini jarumnya naik tapi tidak ke 0 seperti itu, Mas Bro. Jadi dia ada nilai. Nah, kalau kita balik, ambil kedut. Nah, ini karena kita nggak ada tempat, jadi ya servisnya seperti ini, Mas Bro. Tapi kalau kita balik merah ke hitam ke merah, merah ke hitam, nah itu ya, dia tidak ada pergerakan, Mas Bro. Berarti dioda yang satu ini masih bagus. Coba kita cek yang satunya, yang ini ya, yang nomor ini ya, menunjuk ke 0. Coba kita balik. Ini menunjuk ke 0 juga, Mas Bro ya. Jadi dioda ini short. Coba kita, untuk memastikannya, kita lepas dulu diodanya. Nah, salah satu aja ya dilepas. Kita ukur lagi seperti tadi ya, kutubnya dibolak-balik. Ini merah ini, karena dioda ini kan ada dua kutub ya, anoda dan katoda. Ini tidak boleh bolak-balik kalau diukur seperti ini. Nah, ini dibolak-balik. Nah, itu nilainya short ya. Jadi tidak ada, dia kalau bagus ini seperti ini naik tapi ada nilai, dan kalau dibalik dia tidak jalan sama sekali, itu berarti diodanya bagus. Tapi kalau dia bolak-balik sudah seperti ini, jarumnya bergerak sampai ke 0, itu berarti dioda ini short. Oke ya, short satu dioda. Kita ini dioda 1 ampere ya, 1 ampere. Kodenya ini kalau nggak sebiasanya sih IN 4002 atau 4001 ini. Oke, yes. Oke, Mas Bro ya, alat saya jatuh, Mas Bro, mudah-mudahan tidak rusak. Kalau rusak nanti ini saya beli lagi, Mas Bro, karena uang saya banyak. Nah, ini kita coba cek satu lagi, yang ini ya, yang dia udah di bawahnya. Ini satu dia menunjukkan 0 juga ya, satunya kita balik lagi. Nah, itu jadi seperti yang satu tadi ya, dioda ini, berarti ini rusak juga, Mas Bro. Nah, untuk memastikannya bisa juga dengan cara dicopot seperti tadi ya, dan diukur lagi. Nah, tapi ini positif rusak. Oke,
Ini tadi bagus ya. Nah ini dia, kalau dioda Brit ini Mas Bro, dia ada 4 buah, dan yang satunya lagi itu tuh masih dia terpasang di atas. Ini ya, ini di sini nih terselip dia. Nah, coba kita ukur dioda yang satunya Mas Bro. Nah, ya. Nah, kita ukur lagi ini ya pinnya. Oke, itu multi. Ini kita ukur pinnya. Nah, itu dia naik tapi menunjuk nilai ya, tidak ke 0, dan kita balik dia tidak ada pergerakan pada jarumnya. Berarti dioda yang satu ini masih bagus juga. Jadi ini masih bagus diodanya, kita ukur tadi ini juga masih bagus dioda 2. Dan yang duanya lagi rusak Mas Bro ya. Nih, konslet. Nah, jadi rencananya kita ganti gacun baru, terus kita ganti 2 buah dioda Brit ini. Nah, jadi Mas Bro, jadi kalau misalnya kita mau mengganti gacun pada peralatan elektronik ya apa aja, dengan yang menggunakan rapu SMPS ini ya, switching ini. Jadi kalau misalnya short pada rangkaian modul regulator, jadi kalau kita ada rencana mau ganti gacun, itu yang pertama-tama harus dipastikan itu pada bagian power supply ini ya, Elcom 400 volt ini ada short atau tidak, dan juga 4 buah dioda Brit yang saya sebutkan tadi itu ada short atau tidak. Jadi jangan langsung diganti gacun ya. Kalau misalnya dioda ini ada short, regulator finalnya kena, jadi kita mau langsung ganti gacun tanpa mengecek dioda Brit yang sudah short, maka otomatis kita colokin gacun tersebut juga akan rusak. Seperti itu. Jadi harus dipastikan dulu kalau misalnya kita mau mengganti gacun pada perangkaian elektronik bagian power supply. Oke ya, kita siapkan dulu gacunnya dan dioda Britnya. Dan juga jangan lupa ya, jadi kalau misalnya kita mau mengganti gacun pada rangkaian power supply, itu selain dioda Britnya dicek, itu pada rangkaian sekunder ya, pada rangkaian driver penguat bagian power supply ini ya, itu harus dicek semua Mas Bro. Apalagi kalau kayak televisi ya, dia ada transistor drivernya. Nah, itu perlu dicek juga, dan pada bagian tahanan-tahanan ini ya, yang bagian power supply ini harus dicek. Terutama di sini ada dioda IN4148, ini harus dicek juga. Dan juga pada transistor penguatnya. Itu harus dicek apakah ada short atau tidak sebelum penggantian gacun. Oke ya, seperti itu. Oke ya Mas Bro ya, jadi rencananya dioda Brit ini yang kecil ini ya, 1 ampere ini 4 biji akan kita ganti dengan dioda peta ini ya. Ini karena ini lebih bagus dan ampernya juga lebih kuat. Nah, jadi untuk dioda Brit bawahnya kita copot ke semuanya dulu ya. Kita copot. Ini ya, 1 kita buat, kita amankan. Dan 1 lagi ya. Ini dioda Britnya 4 biji Mas. Ini 1 lagi di sini nih. Dioda Britnya itu ya. Ini kita copot juga untuk dioda Brit yang 1 ampernya. Ini ya, kita copot sini. Kita ambil diodanya. Ini ya, kita copot di sini posisinya. Ini Mas Bro. Nah, terus kita pasangkan ini ya. Saya sudah ada dioda Brit yang jenisnya peta seperti ini, dan ada gacun ya. Gacun ini untuk TV bisa ini Mas Bro. Ini yang gacun untuk 21 14 inci. Dan juga ini Mika untuk di tier final gacun ini ya. Ini nanti dipasang. Oke. Nah, kita pasang dulu diodanya. Nah, ini kalau untuk pemasangan dioda peta
pada rangkaian ini kita cari dulu jalur AC nya Mas Bro. Jadi di jalur AC dari kabel kontak listrik, nah dia melewati screen kaca ya, fuse, terus melewati switch. Nah terus di sini ada trafo driver ya, trafo sekunder. Nah ini trafo ini dari jalur AC ini dia ada empat kutub ya. Jadi jalur AC ini masuk 2 dan keluarnya di sini 2 Mas Bro. Nah ini jalur AC nya ini. Jadi dari kontak listrik PLN itu 2 kabel ya, setelah melewati fuse dan switch ini dia ke pin trafo primer tadi ya, ke trafo ini, terus masuk ke sini, terus keluarnya di sini Mas Bro, 2 pin ini. Nah 2 pin jalur AC ini kita masukkan ke kaki tengah 2 ini ya, 2 pin ini kaki tengah daripada dioda. Ini bolak-balik nggak apa-apa ya, jadi ini ke sini bisa, ini ke sini bisa, ini ke sini bisa, ini ke sini bisa, seperti itu ya, bolak-balik tidak apa-apa. Nah untuk yang di sini pin 1 ini adalah kutub positif ya. Ini kalau dari fisiknya ini dioda ini di bagian kutub positif ini ada yang agak miring ya di bodinya. Ini ada, kalau ini kan lurus, ini kan miring. Nah yang miring ini kutub positif teman-teman. Nah kalau untuk yang lurus saja, nah ini kutub negatif ya. Nah caranya seperti ini, kita cari dulu mana positif dan negatif. Patokannya di elko ini Mas Bro. Jadi elko ini aja nih patokannya, biar lebih gampang ya. Nah ini kalau elko ini kan ini yang ada list putih, ini negatif ya. Kalau yang hitam polos itu positif. Jadi kalau tampak bawah seperti ini ya. Nih. Jadi ini positif, ini negatif. Nah ya, ini positifnya, ini negatifnya. Nah untuk yang positif pada rangkaian power supply ini, ini jalurnya ke trafo switching ya, ini pinnya trafo switching ini tadi ya nih. Nah untuk yang negatif dia lari juga ke trafo switching ini. Nah jadi negatif dan positif pada trafo switching, dan ini jalur AC ya. Nah, caranya seperti ini biar pemasangannya lebih mudah. Ini untuk jalur AC 2 ya, 2 pin, ini negatif dan ini positif. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kita cari saja posisi yang enak ya. Nah kalau untuk pada speaker ini, jadi ini seperti ini nanti. Nah ini kita langsung solder saja ya. Nah jadi ini ke kontak AC tadi ya yang saya jelaskan dari trafo primer itu. Nah, ini masuk ke pin tengah pada dioda ini. Satunya ke sini ya. Nah, ini tutorialnya saja ya. Nanti kalau untuk pengerjaannya tinggal kalian rapikan ya, karena ini saya buat tutorialnya saja. Jadi bahwa dioda bridge 1 ampere itu bisa diganti dengan dioda yang petak seperti ini ya, karena isinya sama saja teman-teman. Nah untuk yang ini kan negatif. Nah kita cari di sini kontak negatif elko di mana, sini ya. Berarti ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi ini tinggal kita solderkan saja ke sini. Seperti itu. Dan untuk yang positif, nah jadi kalian cari lagi ya, ini kita bengkokkan dulu. Nah ini positifnya ya. Nah positif itu larinya ke sini Mas Bro jalurnya. Nah, jadi yang positif ini tinggal kita solderkan ke sini saja. Oke ya, seperti itu. Jadi ini kontak AC dari trafo primer tadi, jalur arus AC ya, dari jalur kontak AC kabel PLN tadi. Ini negatif ke elko 400 volt dan ini positif ke switching dan elko 400 volt. Nah ini pemasangannya seperti ini kurang lebih Mas Bro ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lebih dirapikan ya, tinggal kreasi masing-masing saja ya.
bagaimana supaya rapi, kelihatannya enak atau gimana. Ini enggak saya rapikan juga karena ini nih jalurnya udah gosong mas bro, jadi kita pasang di bawah aja. Nah sekarang langsung kita pasang gacun ya. Gacun ini tidak saya rapikan dulu karena saya langsung mau tes, ini sekedar hanya tutorial ya. Kita pasang gacun. Ini kabel birunya tidak kita pakai juga ya, karena di sini dia tidak ada autocouplernya mas bro, tidak ada autocoupler, jadi kabel birunya tidak bisa dipakai, tidak kita pakai ya, bukan tidak bisa. Jadi biarlah nggak kita pakai aja. Untuk yang kabel warna hitam mas bro, ini hitam ya, dari kabel warna hitam gacun itu langsung hubungkan ke kutub negatif elko 400 volt mas bro. Nah ini ya, kita hubungkan langsung ke kutub negatif elko 400 volt. Sedangkan untuk kabel warna merah kita hubungkan ke jalur plus 400 volt ya, tapi setelah melewati trafo switching ini ya. Jadi ini trafo switching ini kaki satunya arus AC masuk dari elko 400 volt dan dioda brid. Nah, terus dia di dalamnya ada istilahnya apa namanya, distabilkan lagi dengan kumparan melewati trafo switching ini, keluarnya di pin 2 seperti itu. Atau bisa juga kalian hubungkan ke transistor finalnya ya, kaki tengahnya bisa. Nah ini kita hubungkan ke sini pin 2 nya ya. Nah ini supaya lebih mudah saja mas bro, jadi saya buat tutorialnya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, coba sekarang kita cek pakai biasa ya, pakai alat penemuan dari Michael Jordan ini ya. Dari alat penemuan Michael Jordan ini, jadi kita ukur sekarang pada kutub negatif dan positif ya, kutub dan negatif positif pada elko 400 volt, apakah masih seperti tadi atau tidak ya. Nah ini mas bro ya, dia naik tapi menunjukkan nilai tidak ke angka 0 seperti tadi ya. Ini kalau kita adukan seperti ini, dia ke angka 0. Terus kita balik, apakah ada perbedaan dengan yang tadi. Nah itu ya, ada perbedaan dengan yang tadi ya, dia turun terus. Nah berarti pada rangkaian regulator ini mas bro sudah tidak ada short. Jadi sekarang kita coba langsung mau tes ya, tes saja. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi mas bro. Jadi kita langsung mau tes. Kita cari kabelnya dulu. Cari kabelnya, kita colokkan mas bro. Mudah-mudahan jas gandos ya, top markotop. Ya, sudah tidak ada short, tapi unitnya belum menyala mas bro. Coba kita cek tegangan 400 voltnya, apakah nyampe ya ke sini. Ada? Nah tidak ada ya, tidak ada arus. Coba kita cek pada jalur AC kontak PLN. Tidak ada juga mas bro. Cek switchnya mas bro. Wah ternyata saya salah colok kabel mas bro. Ini kabel lain ini. Coba kita cari kabel speakernya ya. Nah ini nih kabel speakernya. Yang mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya, tidak konslet. Kita coba colokkan. Oke mas bro ya,
ternyata setelah kita cek ini switch depannya rusak ya. Ini pin switch ini nih, pin power on off. Nah, ini jalur AC. Nah, kalau di sini ada nih jalur kontak AC nya. Nah, dia di sini ya, melewati switch nih, melewati switch tidak ada. Nah, kita coba langsungkan saja dulu switch on off nya ya, nanti kita ganti. Nah, bisa kita langsungkan saja switchnya ya, kita langsung untuk ngetes power supply. Nanti kalau misalnya untuk penggantian switch itu gampang lah, yang penting kita coba tes dulu power supply nya mas bro. Oke. Nah itu mas bro ya, jadi unitnya sudah menyala tuh. Nah di sini ya, kita coba langsung cek tegangannya aja mas bro ya, biar kelihatan. Skala DC 50 volt ya, karena untuk speaker aktif ini biasanya sekitar 20 voltan lah. Nah ini pinnya, pin keluaran dari terapus switching yang 3 kabel ini ya, yang hitam, merah, kuning. Nah coba kita ukur di keluaran 3 kabel ini berapa volt. Ini masanya ya, masa yang ini mas bro, mana nih, yang kabel warna hitam masanya. Nah, coba kita ukur ke warna kuning ya. Nah itu ya keluar sekitar 20 volt ya. Nah itu di kabel merah juga minus ya, di kabel merah ini minus 20 volt juga mas bro. Nih sama ya, jadi tegangannya sudah sama, berarti rangkaian pada regulator ini sudah bekerja ya. Tinggal kita coba tes suara dari speakernya. Sudah menyala dengan normal. Nah jadi berarti rangkaian regulator ini sudah bekerja mas bro ya. Nah jadi itulah tutorial caranya mengganti gacun pada rangkaian regulator speaker aktif ini dengan terapus switching, dan mengganti dioda bridge 1 ampere 4 biji dengan dioda petak seperti ini ya, hanya 1 biji. Seperti itu ya mas bro ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi. Oke mas bro ya, mantap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.